membahas tentang pengembangan kurikulum. Bagaimana tanggapan Teh Nabila mengenai prinsip umum pengembangan kurikulum? Prinsip umum perkembangan kurikulum itu prinsip yang dipakai sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak yang berlaku pada semua kurikulum. Kalau ingin tahu lebih lanjut, nonton video yang Iko. Prinsip umum perkembangan kurikulum. Ada 5 prinsip perkembangan kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Artinya, prinsip yang berkaitan dengan kesesuaian. Secara eksternal, prinsip relevansi berkaitan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevansi epidemiologis, potensi siswa, relevansi psikologi, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Sedangkan, secara internal, prinsip relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum. Kedua, prinsip fleksibilitas. Artinya, kurikulum harus bersifat tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat disesuaikan baik dengan kondisi tempat dan waktu tertentu maupun kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Ketiga, prinsip kontinuitas. Artinya, menekankan bahwa kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan dan berkaitan. Misalnya, antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan yang tidak boleh terjadi pengulangan atau diharmonisasi bahan pembelajaran sehingga berakibat jenuh atau membosankan baik bagi guru maupun peserta didik. Keempat, prinsip praktis atau efisien. Dalam bidang pendidikan sangatlah penting karena berkaitan dengan perencanaan pembelajaran agar pembelajaran lebih optimal dan efektif. Praktis berarti mudah diterapkan. Efektif artinya pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kelima, prinsip efektivitas adalah prinsip yang mengusahakan agar semua kegiatan pengembangan kurikulum berorientasi untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan prinsip efektivitas dapat menjadikan seluruh kegiatan pembelajaran yang diadakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bagaimana tanggapan Kang Acep mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum? Baik, jadi prinsip khusus pengembangan kurikulum ini adalah prinsip yang hanya berlaku di tempat dan situasi tertentu. Ini dia penjelasan selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, prinsip khusus pengembangan kurikulum ini adalah pedoman yang spesifik dan berlaku hanya di tempat dan situasi tertentu. Prinsip khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata, mencakup 5 hal, yakni yang pertama yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Dalam menentukan tujuan pendidikan, rumusannya harus berprinsip pada kebijakan pemerintah yang berlaku, survei terkait kebutuhan pendidikan pada ahli, orang tua, dan masyarakat, serta pengalaman dari negara-negara lain serta penelitian. Yang kedua yaitu ada prinsip pemilihan isi pendidikan. Beberapa pertimbangan yang biasa dijadikan sebagai dasar acuan dalam memilih isi pendidikan atau kurikulum yaitu penjabaran tujuan pembelajaran untuk hasil belajar yang detail atau khusus, isi bahan belajar yang meliputi 3 ranah belajar, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum yang harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis, diberikan secara simultan atau serentak dalam urutan situasi belajar. Lalu kita lanjut yang ketiga, ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hal yang harus diperhatikan berupa pemilihan strategi, metode, atau teknik belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, meliputi kecocokan, variasi, keefektifan, mendorong berkembangnya kemampuan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, ada prinsip pemilihan media dan alat bantu pengajaran. Nah, di sini ada media dan alat bantu pengajaran dapat membantu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun prinsip untuk menentukan kedua hal tersebut diantaranya media atau alat yang akan digunakan, pengorganisasiannya, fungsinya, pembuatan alat jika tidak tersedia dengan memperhatikan biaya, waktu, dan cara pembuatan, serta
pengintegrasiannya. Lalu ada yang terakhir, yaitu yang kelima, ada prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian ini merupakan bagian akhir untuk menentukan hasil belajar dan kaitannya terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam proses penilaian belajar, terdapat 5 hal dasar yang harus diperhatikan. Hal-hal itu meliputi perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Saudara sekalian, untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita akan menayangkan sebuah video tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Berikut video ini. Pendekatan adalah cara pandang atau sudut pandang dalam memahami suatu proses. Dalam hal ini adalah proses pengembangan kurikulum. Saya akan memberikan 5 contoh pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan sistem, yaitu melihat kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kelebihan pendekatan ini adalah yang pertama holistik dan komprehensif, yang kedua memungkinkan perencanaan yang lebih sistematis, yang ketiga memudahkan dalam melakukan evaluasi. Kekurangannya adalah yang pertama kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua sulit untuk diterapkan dalam kondisi yang dinamis. Dan contoh penerapannya adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan kompetensi, yaitu berfokus pada pencapaian kompetensi yang diharapkan pada peserta didik. Kelebihannya adalah yang pertama relevan dengan dunia kerja, yang kedua memudahkan dalam merancang asesmen, dan yang terakhir meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kekurangannya terkadang terlalu menekankan pada hasil akhir dan kurang memperhatikan proses pembelajaran. Contoh penerapannya adalah pengembangan kurikulum pada tahun 2013 yang menekankan pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga ada pendekatan konstruktivisme, yaitu menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kelebihan pendekatan ini yang pertama memfasilitasi pembelajaran yang bermakna, yang kedua mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan kekurangannya yang pertama ada membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan guru yang memiliki kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang baik. Contoh penerapannya adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek atau inquiry. Dan yang keempat ada pendekatan humanistik, yaitu menekankan pada pembangunan potensi peserta didik secara utuh, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kelebihannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi intrinsik dan peserta didik, dan kekurangannya adalah sulit diukur secara kuantitatif dan membutuhkan guru yang memiliki empati yang tinggi. Contoh penerapannya adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir ada pendekatan tematik, mengorganisasikan pembelajaran berdasar tema-tema tertentu yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Kelebihan pendekatan ini adalah membantu peserta didik membuat koneksi antar mata pelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan kekurangannya adalah sulit untuk mencakup semua kompetensi dasar dan membutuhkan perencanaan yang matang. Contoh penerapan pendekatan ini adalah pengembangan kurikulum tematik yang terpadu pada pendidikan anak usia dini. Prosedur umum pengembangan kurikulum merangkum dari 3 sumber, yaitu Arifin 2018, Supriyono 2020, dan Kurniawan 2021. Prosedur umum pengembangan kurikulum biasanya meliputi 5 hal, yaitu yang pertama analisis atau identifikasi kebutuhan, yang di dalamnya dirumuskan kebutuhan pendidikan yang relevan dengan zaman dan karakteristik siswa yang beragam. Yang selanjutnya ada penyusunan dan penetapan tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran harus jelas dan terstruktur dan bisa meningkatkan hasil belajar. Yang selanjutnya ada perancangan isi atau konten,
yaitu proses pengembangan materi dan struktur kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, tujuan pendidikan, serta menggunakan bahan pelajaran yang jelas, relevan, dan mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, moral, dan keterampilan. Yang selanjutnya ada implementasi. Pada tahap ini, kurikulum dijalankan di lapangan seperti proses belajar mengajar dengan melibatkan seluruh pihak terkait seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, murid, hingga masyarakat. Yang terakhir ada evaluasi dan revisi. Tahap ini penting karena dapat melihat dan menilai tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran pendidikan yang dimaksudkan hingga efektivitasnya untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dengan berdasarkan pada umpan balik. Saudara sekalian, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Lanjut pura-pura ngobrol. Kak, bisa ketawa bahasa Sunda gak? Naon sih? Kurikulum muatan lokal. Pengertian muatan lokal. Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang mengatur tujuan, isi, dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Muatan lokal telah ada sejak kurikulum 1984 yang disisipkan pada bidang studi yang disesuaikan dan kemudian lebih diintensifikasikan lagi pelaksanaannya dalam kurikulum 1994. Tujuan muatan lokal. Muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang matang tentang lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan nilai yang berlaku di daerah masing-masing dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Prinsip pengembangan kurikulum muatan lokal. 1. Kurikulum muatan lokal harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 2. Pengembangan kurikulum muatan lokal harus diperhatikan keutuhan kompetensi yang akan dicapai, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Kurikulum muatan lokal harus bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang senantiasa berkembang. 4. Kurikulum muatan lokal diarahkan kepada proses pengembangan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 5. Pengembangan kurikulum muatan lokal harus memperhatikan kepentingan nasional dan daerah secara seimbang untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.